kemudian kita di situ kita tanyakan apa yang kira-kira paling diperlukan. Ya. Nah, kebetulan di hari pertama kita bergerak ada sekitar 3 desa. Nah, kita balik hari itu tuh sekitar jam 2 malam. Oke. Dan besoknya 2 malam dari nyampe ke sini, Bang. nyampe ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Airport Aviation Insight and Review Podcast. Hari ini kita akan bicara sedikit tentang peran dari Gorilla, yaitu tim dari Injourney Airport. Hari ini sudah ada 2 orang yang akan hadir menemani saya, yaitu ada Bang Fofo Kristanto dan Bang Khairul Riza. Kepada Bang Fofo dan Bang Khairul Riza, saya persilahkan. Oke, gimana Bang Fofo dan Bang Khairul Riza? Hari ini kayaknya udah lebih segar daripada beberapa hari lalu. Saya pengen tahu nih sebenarnya, apa sih Gorilla itu? Boleh mungkin dari Bang Fofo atau Bang Khairul Riza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fofo Kristanto. Kebetulan saya berdinas di Aviation Security. Sekarang jabatan saya Chief, dan rekan saya Khairul Riza. Kami sama di Aviation Security juga. Organisasi Gorilla ini adalah organisasi relawan yang awal terbentuknya pada bencana yang ada di Palu 2018. Itu baru belum ada namanya Gorilla, tapi itu adalah relawan-relawan yang khususnya waktu kemarin dulu itu merupakan para pencinta alam yang ada di Angkasa Pura II. Kemudian cikal bakal terbentuknya Gorilla tersebut pada disahkannya kurang lebih tahun 2021. Di situ diberi nama oleh Direktur Utama kita, Pak Muhammad Awaludin, yang diakronim dari Gunung Rimba Laut, yang disingkatnya jadi Gorilla. Oke, berarti Gorilla itu adalah Gunung Rimba Laut. Ada spesifikasi khusus orang-orang ini yang akan dipilih tim Gorilla atau semua orang boleh masuk? Mungkin Bang Riza boleh Bang, sedikit cerita Bang. Untuk tim Gorilla ini, Bang, sebenarnya siapapun yang mau ikut dalam kegiatan kerelawanan ataupun ada bencana, sebenarnya nggak terbatas bencana ya. Di cabang-cabang lain tuh kayak ada ke pendidikan juga, itu bisa ikut juga, dan siapapun yang turun itu adalah Gorilla, Bang. Oke, berarti siapapun boleh ya? Iya, siapapun boleh. Dia di semua karyawan kita itu, siapapun yang mau ikut andil, nah dia adalah Gorilla pada saat itu. Oke, berarti kalau untuk Bandara Sultan Iskandar Muda sendiri, udah berapa banyak sih yang tergabung dalam tim Gorilla ini? Kalau untuk yang Tercatat ya? tercatat Iya, ya, tercatat yang tercatat itu 22 orang, Bang. 22 orang. Betul, Bang. Tapi dengan leadernya Bang Fofo, Bang ya. Kristanto, kemudian rekan lain juga ada ini ya, ada Iya. andilnya masing-masing ya. Betul, Bang. Kalau Gorilla sendiri ada pelatihan khusus nggak sih yang diberikan oleh manajemen Angkasa Pura Indonesia terhadap teman-teman ini? Atau emang langsung aja ini? Ada pelatihan khusus? Awalnya itu langsung, Bang. Langsung. Nah, tapi ketika dilihat mungkin perusahaan melihat sudah perlu ya. Jadi waktu itu basicnya itu sudah diberikan, itu leadership trainingnya untuk leadership training berarti khusus ya pelatihannya ya. Khusus. Jadi itu untuk sebenarnya pelatihannya namanya disaster leadership training. Sebenarnya itu untuk memimpin diri kita di lapangan, Bang. Jadi basicnya aja yang dilatih. Nah, teman-teman di bandara yang lain yang kegiatannya lebih banyak setiap tahunnya itu
mereka sudah diberikan pendidikan lanjutan yang dirasa perlu gitu. Oh, berarti ada ininya ya, ada pendidikan yang diberikan oleh manajemen kita juga ya. Betul. Berarti nggak asal orang datang menggunakan baju jadi bilang nggak gitu ya. Tapi emang ada pelatihan-pelatihan juga yang bekal yang diberikan oleh manajemen kepada setiap orang yang bergabung dalam tim Gorilla ini ya. Itu mungkin kalau misalnya saya tambahin. Kalau untuk yang mau ikut Gorilla ya biasanya kan semua yang karyawan Angkasa Pura Indonesia itu semua itu aturan prinsip utamanya. Kemudian yang paling penting adalah dia menyukai dan mencintai kegiatan tersebut, karena kegiatan relawan ini maaf kata daripada kita kerja biasa sama kerja di relawan waktu kita bantu ini, yang jelas lebih capek kegiatan kita relawan. Jadi dibutuhkan adalah semangat, habis itu keikhlasan dalam melakukan dan tidak mengharapkan imbalan. Walaupun memang di sana sini perlu ini, tapi yang paling penting kan adalah kemauan dan keikhlasan. Karena di sana kita menghadapi yang namanya orang musibah, ketemu orang lagi berduka, kan nggak mungkin juga kita lebih daripada mereka lebih sedih ataupun apa kan. Jadi makanya ya, yang penting kemauan kita dan Jiwa sosial. Dan mungkin sedikit tambahan, biasanya yang mau ikut seperti ini adalah mereka yang mungkin menyukai kegiatan alam bebas. Biasanya seperti itu. Dasar memang dari pribadi ataupun ini sudah ada, makanya mungkin ada terpanggil lah rekan-rekan ke Gorilla. Karena memang kegiatan Gorilla bukan hanya ke dalam relawanan, tapi mungkin ada hal-hal lain, mungkin macam penanaman pohon. Kemarin baru-baru ini cabang kita Angkasa Pura Indonesia bercabang BTJ mengirimkan anggotanya ke Kerinci untuk melakukan penanaman pohon. Oh, berarti ada juga program-program seperti nggak cuma bencana berarti ya, terkait dengan alam juga ada ya? Betul. Ada. Baik. Jadi terkait dengan bencana yang terjadi kemarin di Aceh juga, apa sih peran utama dari tim Gorilla Api ini yang dilakukan waktu bencana kemarin? Saya pernah melihat ada teman-teman juga dari beberapa bandara, saya nggak tahu di bandara mana aja. Kemudian apa yang dilakukan, kemudian seperti apa pemetaan lokasi yang harus dilakukan oleh teman-teman Gorilla dalam memberikan bantuan bencana yang terjadi di Aceh kemarin. Mungkin silakan ada yang bisa ini. Mungkin awal dari bencana sekitar tanggal 28 ya. 2728 ya, antara ring segitu ya. Karena waktu itu sinyal juga lagi nggak ini ya. Ya segitu. Jadi tim dari pusat ada ngasih ini namanya mengabari dari ke kita ke cabang khususnya cabang Aceh BTJ bahwa akan ada dari tim pusat terkait dengan bantuan terkait dengan tim dari Gorilla dan CSR ya, CSR pusat terkait dengan tim tersebut. Jadi tim BTJ juga mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan terkait dengan mungkin orang, kemudian transport, kemudian bantuan apa yang mau dipersiapkan. Itu kemarin tim awal ada 4 orang dari tim pusat. Berarti Jakarta semua ya, dari Jakarta ya? Kebetulan dari Jakarta. Kami karena memang yang bisa dijangkau itu ke daerah yang berdampak paling dekat mungkin daerah Pidijaya. Di Pidijaya kami kebetulan memang belum base campnya ataupun poskonya masih di bandara kita, Bandara Sultan Iskandar Muda. Kami melakukan asesmen dan memberikan bantuan itu PP. Jadi dari dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Pidijaya itu PP kami itu dari tanggal 30 lah. 29. Nah, jadi kita sebagai pendistribusi dan fasilitator tadi kan ya, yang sudah jelaskan. Jadi untuk distribusi ini kita ada disebutkan bahwa tadi asesmen. Nah, jadi di hari pertama kita bergerak itu kita ngelihat dulu Bang, daerah mana yang mungkin kita jangkau dulu ya. Nah, kemudian kita di situ kita tanyakan apa yang kira-kira paling diperlukan. Nah, kebetulan di hari pertama kita bergerak ada sekitar 3 desa. Kita balik hari itu tuh sekitar jam 2 malam. Dan besoknya 2 malam dari nyampe ke sini Bang. Nyampe ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Ya, jam 2 malam. Dan jam 9 pagi kita udah mulai aktivitas lagi, itu belanja. Dan kita kan
pulang itu kan nggak langsung istirahat ya, nyatet dulu apa yang dibutuhkan hasil asesmen tadi yang disebutkan ketua ya. Nah kemudian esoknya belanja. Setelah kita belanjakan semua, kebetulan itu 3 harinya itu waktu yang kita berangkat itu sama semua bang. Jadi pasti jam 2 siang kita berangkat. Nah itu tanpa di set jam 2 siang. 2 siang berangkat, distribusi di hari yang itu, kemudian selesai distribusi, kita asesmen desa yang ataupun tempat yang mungkin besok kita bisa mengantarkan ataupun mendistribusikan bantuan. Tentunya di lapangan kita nyari informan ya bang ya. Nah kebetulan kita itu memfokuskan ataupun kalau bisa yang belum ada bantuan gitu. Nah kita mengutamakan itu. Itu berarti kalau dari tim BTJ sendiri kan ada Bang Koko dan Bang Ligia, terus yang dari luar itu tim dari Gurila juga? Ada 12 orang dan plus 1 itu bang luar biasa Bang Heriandi itu dari Halim. Dari Halim, Bandara Halim. Sebenarnya beliau tuh lagi cuti bang. Cuti. Tapi ikut membantu. Nah itu tadi yang dikatakan intinya tergerak jiwanya, nggak harus ada pelatihan. Nah intinya dia mau bergerak itu dia adalah Gurila. Nah seperti Bang Heri dia mengorbankan cutinya untuk ketemu keluarga, ikut membantu di kebencanaan ini bang, kegiatan Gurila di BTJ. Terus selama kegiatan kemarin dalam pendistribusian bencana kemarin, hal yang paling berat apa sih yang dialami? Ya mungkin terkait dengan fisik juga yang lelah, terkait juga dengan lokasi-lokasi yang mungkin tidak bisa dicapai, apa nih yang paling berat? Ya mungkin ya kita ingin tahu ya, karena saya juga nggak sempat ke lokasi kejadian, jadi saya pengen tahu dari tim Gurila aja, hal atau tempat yang paling berat atau momen yang paling berat waktu itu. Karena sinyal juga pengaruh juga, saya juga nggak ngerti juga ini bagaimana cara teman-teman Gurila ini berkomunikasi dengan tim yang lain. Padahal kan juga berangkat juga rame-rame juga kan. Ada nggak sih momen yang paling berat itu apa sih ketika bencana kemarin? Aduh, momen berat bang ya. Momen berat tuh susah diceritakan bang. Karena apa ya? Mungkin kalau momen sulit kita sulit koordinasi karena sinyal tadi yang disebutkan ya itu betul. Tapi kalau momen berat kayaknya kita nggak berat dibandingkan dengan orang-orang yang terdampak. Apalagi di hari-hari pertama itu memang momen-momen yang banyak bawangnya bang ya, banyak bawang yang teriris gitu ya. Jadi nggak bisa kita ceritakan apa yang berat. Mungkin kita cuman kurang tidur, nggak ada apa-apanya bang dibandingin mereka yang hilang harta benda pemilik keluarganya. Iya, betul. Jadi selama ini kita bukan menikmati, tapi apa yang kita bisa lakukan ya kita bantu ya terkait ini ya. Iya. Berarti sejauh ini teman-teman Gurila nggak ada berkeluh ya terkait dengan bencana kemarin, terkait dengan waktu dengan keluarga juga nggak ada ya. Jadi saya sempat tahu dari teman-teman juga bahwa teman-teman Gurila ini pulang ke rumah ganti baju, mereka berangkat lagi itu gimana ini? Keluarga gimana nih sejauh ini? Ya memang apapun ceritanya kegiatan kita ini memang kalau nggak ada dukungan dari keluarga memang sulit. Tapi alhamdulillahnya karena memang kita sudah kita sampaikan secara kekeluargaan, memang ini adalah kegiatan dari misi dari perusahaan terkait dengan sosial. Jadi ya keluarga kita juga mengerti ya, mungkin sana sini mungkin perlu dijelaskan, tapi memang perlu disampaikan agar juga keluarga bisa menerima. Alhamdulillahnya keluarga kami mendukung, walaupun mungkin waktu awal-awal itu masih ketemu, jadi sama keluarga, tapi waktu gelombang yang kedua kan ada tim pusat itu di bulan Desember, di awal-awal itu memang karena sudah kami beberapa hari di PD Jaya, jadi memang kami ada kurang lebih 3 hari atau 4 hari ya? 4 hari ya. 4 hari memang nggak ketemu lagi sama keluarga, tapi alhamdulillah ya walaupun ini kadang-kadang karena komunikasi kadang ada kadang enggak, jadi ya bisa berkomunikasi lah. Tapi ya paling ini ya sebenarnya tidak berat, yang berat mungkin ya itulah tadi yang disampaikan oleh Bang Ija, mungkin ya para keluarga korban yang tertimpa ini bencana, rumahnya hilang, harta bendanya hilang dan lain-lain kan. Terus dari teman-teman Gurila sendiri, kan dari pada Aceh ke daerah sana, itu untuk penginapannya di mana? Atau ngampar itu di mana? Jadi saya pengen tahu aja ceritanya dari mana nih? Penginapan di hari batch 2 sebenarnya Bang ya. Kalau di batch 1 kan kebetulan kita udah PP ya? Iya, PP tadi. Di batch 2 itu kebetulan kita kenal imumcinya Masjid
Al-Falah Sigli, Ustaz Zamri Fatmi. Beliau memberikan tempat itu di lantai 2 masjid. Nah itu sekitar 4 hari itu udah kayak rumah kami sendiri Bang, alhamdulillah. Karena kondisi ya. Karena kondisi. Nah yang uniknya itu, jadi malam kita istirahat di hari pertama ke Pidijaya itu di batch kedua. Pas momen sholat subuh ternyata ada Dokter Fahrizal. Dokter Fahrizal itu yang ternyata DKM-nya juga. Ketika dia tahu kami relawan, beliau itu mengizinkan tempat tinggal dia untuk kami membuat posko di situ Bang. Di rumah? Di rumah. Berarti dari masjid pindah ke rumah? Enggak pindah Bang. Jadi kita 2 tempat. Untuk barang-barang kita itu dan inventaris tadi ya, itu di klinik dan rumahnya Dokter Fahrizal di Sigli juga. Itu kebetulan dekat dari masjid. Jadi kita sebagian istirahat di masjid. Nah untuk barang dan inventaris, kemudian sebagian juga istirahat di kliniknya Dokter Fahrizal itu Bang. Berarti ada orang yang membantu teman-teman yang di sana ya? Betul Bang. Dan Dokter Fahrizal itu juga turut ikut dengan kami. Oh, bergabung dengan Gurila. Iya. Nah, jadi saya tambahkan. Jadi tadi nyambung tadi. Jadi kan kegiatan kita waktu di batch 2 itu, kalau kemarin waktu di batch 1 murni kegiatan kita adalah distribusi barang itu barang-barang yang ini kita distribusikan. Tapi ini kita program-program lain terkait dengan mungkin ada trauma healing, kemudian ini adalah pemeriksaan kesehatan. Selain dari Gurila Pusat kan ada mengirim satu Pak Dr. Yusuf, kemudian Pak Dr. Fahrizal ini membantu juga. Jadi duet yang sangat membantu percepatan terkait dengan pengobatan yang bisa ditangani lah. Nanti benar-benar ada kolaborasi. Walaupun kita datang ke sana, relawan sendiri mereka datang untuk membantu kita. Iya, betul. Luar biasa sekali. Baik, Bang Rija dan Bang Fofo, saya pengen tahu nih, bagaimana cara teman-teman dari Gurila ini menjaga mental di saat lokasi bencana itu? Bagaimana cara teman-teman mendiri sendiri untuk menjaga mental kalian itu tetap sehat atau mungkin tetap waras lah? Karena kan mungkin kondisi yang kita lihat itu kan berbeda-beda orang ya. Ada yang mungkin melihat kondisi dia udah jadi panik atau melihat kondisi korban-korban dari bencana ini yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Gimana cara rekan-rekan ini menjaga mental bagaimana? Boleh diberikan sedikit informasi lah kepada kami. Silakan. Mungkin gini saja sih. Saya berpendapat apa yang kita di sana itu kan kita tujuannya adalah untuk membantu mereka. Kemudian juga kita berpikir bahwa apa yang kita di sana, kenapa kita harus mengeluh apa ini, kita bahwa nggak ada apa-apanya dengan kejadian yang mereka alami, dengan kehilangan rumah, harta bendanya, bahkan keluarga, orang tuanya, mungkin anaknya. Jadi ya kami merasa kami syukurin saja bahwa kami bisa sedikit membantu daripada mereka. Itu salah satu teknik kami menjaga mental kami. Karena apapun yang kami alami di sana itu nggak ada apa-apanya sama yang dialami sama korban. Jadi sama korban. Kemudian yang karena kita kebetulan di sini beragama Islam, paling tidak kami terus menjaga ibadah dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Tapi yang paling kami merasa itu apa yang kami di sana itu nggak ada apa-apanya. Jadi kami ikhlaskan saja bahwa ini memang kebetulan kami diberi jalan oleh Allah melalui perusahaan untuk membantu daripada keluarga korban. Mungkin itu cara kami. Mungkin dari Rija mungkin ada yang lain mungkin bisa sama sebenarnya ini mungkin Bang Ufo lupa bahwa itu menguatkan. Kita kalau dalam perjalanan itu Bang, nah kita sering bercanda aja Bang sebenarnya. Nah kalau di depan-depan itu kan nggak mungkin kita bercanda kan. Nah, ada aja pembahasan dan satu hal kita untuk ke situ itu untuk menguatkan. Jadi bukan untuk dikuatkan ya, jangan sampai kayak tadi ya. Jangan kebalik gitu. Jangan sampai kebalik gitu Pak. Berarti malam-malam juga saling ngobrol juga. Betul. Berbagi pengalaman juga, apalagi teman-teman Gurila dari daerah lain yang baru datang ke Aceh, mungkin mereka banyak pertanyaan, jadi hanya untuk ngobrol-ngobrol aja untuk menjaga mental juga masing-masing ya. Betul. Benar-benar. Itu juga yang dirasakan sejauh ini setelah
membantu, setelah berada di lokasi, apa sih perasaan yang dirasakan teman-teman sekarang ini? Ya kalau kemarin kan sibuk nih, karena bolak-balik dari sana kemari, kemudian menyalurkan bantuan. Sekarang apa yang dirasakan? Kita ke daerah bencana itu memang wisata hati mungkin, Bang. Wisata hati. Jadi kita bisa lebih mensyukuri apa yang ada. Itu sulit dijelaskan tuh apa yang dirasakan. Pasti rasa tidak puas dengan apa yang udah kita kasih. Itu kayak kurang. Ada yang kurang gitu ya. Apapun yang kita lihat rasanya pengen bantu, tapi kan kita ada keterbatasan, Bang. Terus juga ada nggak sih momen yang mungkin tidak terlalu atau haru lah, ya mungkin yang pernah berdiskusi dari warga sekitar yang datang, mungkin mereka menceritakan sesuatu hal yang mungkin kita, oh begini loh, atau ada lain yang harus membuat kalian terharu, ada nggak? Itu di Daya Hussein, ya. Daya Hussein itu kalau kita nggak keliru hari kedua pendistribusian. Daya Hussein itu kalau menurut pemerintah desanya itu mereka 80% terdampak. Itu daerah Pidijaya. Pidijaya. Pidijaya, Kecamatan Merah 2. Jadi kita masuk ke menasah orang itu yang jadi pos pengungsian mereka itu jalan kaki 45 sampai 1 jam. Dan mungkin pernah lihat di internet tiang listrik yang tinggal setengah, yang kabelnya udah bisa dipegang, nah itu kampung mereka, Bang. Pasti kampungnya hilang? Kampungnya 80% hilang, itu menurut ketua pemudanya ya kalau nggak salah, yang dampingin kita. Kebetulan kita ngeliat-liat juga, itu belum lagi jalur sungai yang udah berarti berpindah. teman-teman Gorilla sampai ke lokasi? Iya, juga. Kita jalan kaki tuh, Bang. Dari pos ke lokasi ini berapa jauh? Dari ya kendaraan terakhir lah Kendaraan terakhir sampai ke lokasi? dari sini 2 jaman ya ke jalan raya, baru ke dalamnya itu kita masuk pakai ya jalan kaki tadi, Bang. Bawa dibantu masyarakat juga. Nah, jadi kita bawa bareng bantuannya. Yang bikin haru lagi itu ya yang ngedampingin kita, Pak Ketua Pemuda tadi. Itu di malam kejadian intinya di hari kejadian itu mereka naik ke atap rumahnya gitu, Bang. Beliau ada anak umurnya 18 bulan. 18 bulan yang masih digendong sama ibunya waktu itu. Kebetulan alhamdulillah bawa kain gendongan yang khas kita Aceh tuh, Bang. Yeah. Nah, khas itu ya. Kain batik panjang itu. Setelah mereka naik ke situ, terus pas setelah si istrinya nguatin anaknya itu yang di gendongannya itu, air datang tiba-tiba gitu, Bang. Air datang tiba-tiba dan hanyut mereka berdua. Tinggal si ketua pemuda ini tadi. Berarti anaknya ke bawah? Anaknya sama istrinya ke bawah sama air itu. Berarti korban? Alhamdulillah itu ditemukan di hari besok, dan syukurnya itu lagi yang nemuin itu ngerti untuk pertolongan pertama. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Di hari kita kunjung ke situ, alhamdulillah istri dan anaknya itu udah kumpul lagi. Berarti dia selamat ya? Selamat. Oh iya. Daya Hussein itu kalau kita masuk memang luar biasa, Bang. Yang dulunya di situ kering, tidak ada air. Jadi karena sungai utama yang melintasi desa Daya Hussein itu posisinya udah tertutup dengan tanah, lumpur, pasir. Jadi itu sungai itu sudah tertutup. Jadi aliran sungainya itu jadi dia pindah membuat cabang-cabang baru, ada 9 cabang. Daya Hussein itu gara-gara sungai yang besar itu tertutup, jadi dia ada sungai baru di wilayah itu melintasi desa tersebut. Jadi berubah. Ini menjadi berubah. Jadi makanya untuk memasuki desa itu, walaupun keadaan di tempat lain itu sudah pada kering, desa itu tetap berair. Jadi airnya ada seginilah kami tetap. Bahkan kalau yang masuk itu sampai seginilah, lebih dalam lagi. Yang udah jadi sungai tadi. Jadi sungai tadi, itu jadi aliran sungai. Makanya agak waktu ke desa itu agak susah, agak menyulitkan lah. Sempat sih ngelihat ya momen yang mereka nggak dapat makanan itu seperti apa sih? Jadi mereka ada beberapa hari nggak makan itu ada itu.
Ah, mereka tuh kuat bang. Apa namanya? Ya kayak tadi ya, kita nggak ada apa-apanya. Mereka tuh kuat. Bahkan kita udah ngantar bantuan yang nggak seberapa, bang. Eh, Mereka ngajak kita ngobrol di situ, kayak apa ada pemerintahan kampung desanya itu. Mereka masih nyuguhin apa yang kita nganterin gitu. Nah, yang kita rasa, oh nggak ada apa-apanya nih, masih kita disuguhin. Jadi Ya, kalau dari korban-korban sendiri, saya nggak tahu juga ini seperti apa. Banyak nggak sih dari mereka itu yang kehilangan keluarganya, yang mungkin ditemui oleh tim relawan Gurila kemarin? Kalau mungkin untuk wilayah Aceh Jaya dan Biren, mungkin kalau misalnya untuk keluarga mungkin untuk korban jiwa mungkin nggak terlalu berdampak, mungkin nggak ada tapi nggak terlalu banyak. Yang banyak tuh mungkin harta bendanya, baik itu rumahnya, kendaraannya, yang mungkin tertimbun dengan lumpur banjir itu kan. Mungkin kalau misalnya, karena memang waktu kemarin kami yang terakhir gelombang kedua ini hanya sampai ke perbatasan jembatan Kutablang saja, karena memang rencana awal memang sampai ke Tamiang, tapi karena keterbatasan transportasi juga mengingat juga kondisi udah berapa hari, jadi kami hanya sampai situ. Yang tim Gurila Pusat itu nyebrang sampai ke Tamiang. Sampai ke Tamiang juga. batch 2 itu sampai Batch 2 itu jadi akhirnya dari tim BTJ sampai ke Biren, yang tim dari Gurila Pusat sampai ke Tamiang, dan mereka baliknya bukan dari BTJ tapi dari KNU. Oh, langsung dari sana. Sana. Tim Gurila ini udah tembus ke sana. Udah ke sana. Luar biasa untuk pengorbanan teman-teman. Baik, ini pelajaran terbesar yang didapat setelah bergabung dengan Gurila, terus juga dengan kondisi bencana kemarin, kira-kira apa pelajaran terbesar yang bisa di-sharing terkait dengan ya Gurila ini ternyata timnya seperti ini. Kami harus mungkin kedepannya ketika ada bencana, ada ini khususlah program khusus yang mau diberikan sebagaimana teman-teman Gurila ini dalam meminimalisir lah mungkin terkait dengan bagaimana memberikan bantuan yang lebih cepat dan tertuju yang ke korban yang mendapatkan pelajaran yang bisa diberikan kepada kami. Jika mungkin pemetaan lokasi ke depannya, mungkin bagaimana memberikan informasi ke yang lainnya, atau mungkin butuh, kalau ini kan tenaga, terus kemudian teman-teman juga memberikan beberapa apa yang bisa diberikan, mungkin ada orang-orang yang berikan untuk, kan pasti ada anak-anak ini yang ya kecil-kecil ini terhadap psikologi mereka. Apakah ada tim dari Gurila ini ke depannya mempersiapkan tim untuk teman-teman psikologi ini yang diberikan untuk inilah mereka khusus untuk tim yang pembuka jalan. Terus satu lagi tim yang ibarat kata pemberikan bantuan, satu lagi kan ada tim yang namanya saya nggak tahu nih namanya trauma itu ada nanti ke depannya. Atau yang sudah ada di memang sudah ada. Sudah ada. Gelombang 1 sama kedua kita sudah melakukan. Sebenarnya itu sudah ada pembagian itu bang. Cuman untuk sekarang ini masih terbatas di Gurila CGK ataupun Gurila Pusat bang. Nah kalau mereka itu udah karena kegiatannya lebih padat dan lebih banyak dari kita, mereka sudah ada pembagian ke situ. Kalau waktu kegiatan kebencanaan ini untuk di BTJ sendiri kita masih mengikuti, masih istilahnya nanya-nanya dan sama ke teman-teman yang dikirimkan dari pusat itu bang. Nah ke depan mungkin akan ada evaluasi kalau memang sudah kegiatan ini sudah betul-betul selesai. Ya. Nanti ada nanti ya ke depannya. Ya, dari BTJ sendiri nanti ada program khusus nggak yang untuk tim teman-teman BTJ sendiri terkait dengan Gurila ini, ada program khusus nggak mungkin di 2026 kan? Mungkin di 2026 mungkin ada lagi pendidikan yang macam yang Bang Reja bilang, pendidikan DLT tersebut, mungkin BTJ akan mengirimkan, dan coba kita ke depannya mungkin kita akan coba bekerja sama dengan Basarnas terkait dengan pelatihan yang lebih ini, mungkin mereka lebih memahami, dan dari Bandara Sultan Iskandar Muda khususnya relawan Gurila bisa dikirimkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi biar lebih standar macam bandara-bandara lain, mereka ada pelatihan terkait dengan mungkin penyelamatan ataupun rescue yang paling tidak rescue dasar lah, yang ini agar kami ini yang di dalam Gurila ini lebih paham lagi, lebih tahu apa yang harus kami lakukan pada saat keadaan bencana.
Baik, berarti udah ada program ke depannya ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga makin banyak yang bergabung, makin banyak juga yang bisa memberikan inspirasi lah buat kami-kami ini yang mungkin bukan tidak bergabung, mungkin kesempatannya yang kami belum ada ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, pesan singkat apa yang bisa disampaikan pada seluruh karyawan yang ada di BPJ, kemudian untuk korban bencana atau mungkin siapapun itu yang selama kemarin bencana kemarin mungkin ada ucapan terima kasih yang mau diberikan khusus oleh teman-teman Gurila, karena itu juga saya baru terima kasih juga nih. Kenapa sih begini? Dengan adanya tim yang datang dari Jakarta sana, terus itu saya merasa ternyata perhatiannya lebih loh buat kita. Mungkin dari teman-teman ada pesan singkat yang disampaikan. Mungkin pesan yang kami ingin sampaikan terhadap mungkin manajemen kantor cabang BTJ, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama buat atasan saya yang sudah memberikan izin kami, walaupun kami tidak berdinas, diberikan izin, disupport, terima kasih banyak. Kemudian dari Pak GM juga mendukung penuh terkait dengan kegiatan relawan Gurila yang membantu di wilayah kebencanaan. Kemudian kedepannya kami berharap juga buat rekan-rekan BTJ lebih semangat lagi, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan dapat mengikuti lebih proaktif lagi. Ya mungkin di sana sini banyak kekurangan, saya juga mungkin banyak kekurangan, ya sama-sama kita belajar agar kedepannya kita lebih baik lagi dalam hal mungkin koordinasi ataupun penyampaian, habis itu dengan kegiatan-kegiatan mungkin bukan hanya penyaluran bencana bantuan, tapi juga memberikan trauma healing, habis itu mungkin yang macam tadi itu penyelamatan atau apa itu karena memang SK dari Gurila BTJ ini terbentuk sebenarnya tanggal 11 Desember 2023. Pesan-pesan untuk teman-teman Gurila BTJ lagi, mungkin masih malu-malu mungkin ya, karena ini baru kegiatan pertama kita mungkin Bang untuk kebencanaan, yang sebenarnya bisa nggak harus turun lapangan, bisa membantu ketika menyiapkan barang yang akan distribusikan ketika ada di bandara. Pokoknya semua yang mungkin bisa dilakukan itu lakukan saja. Mungkin ya kayak saya bilang tadi, malu-malu masih Bang. Jadi mungkin mengira hanya ke lapangan yang berkegiatan Gurila, enggak Bang. Itu berkegiatan menyiapkan barang untuk yang berangkat pun itu adalah bagian dari itu juga. Betul. Baik, terima kasih Bang Fofo dan Bang Riza juga. Semoga apa yang dilakukan ini bisa membuat kita lebih baik lagi, aja lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan juga Gurila ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan ketika ada bencana, yang kita berharap tidak ada bencana lagi. Mudah-mudahan juga apa yang teman-teman lakukan bisa dibalas oleh Allah dengan segenap syukurlah yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, saya juga Komika BTJ. Demikian kegiatan tim Gurila yang sudah dilakukan dari tanggal 28 November sampai hari ini. Mereka terus mengikuti perkembangan terkait dengan bencana yang ada di Aceh. Dan juga terima kasih juga buat semua yang telah membantu, yang telah memberikan donasi dari berbagai cabang Sekar Korea Indonesia yang sudah membantu kami di sini. Kami dari BTJ mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak informasi yang tidak bisa kami berikan secara luas kepada teman-teman. Tapi intinya kami sangat berterima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Aceh yang berdampak dengan bencana. Terima kasih Bang Popo, terima kasih Bang Rija. Akhir kata saya Wan Sirawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.